Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil resum artikel kami dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Sepakat untuk memilih artikel 4 sebagai bahan presentasi kami. Semoga apa yang kami presentasikan bisa membantu teman-teman untuk menambah wawasan. Artikel 4 yang kami pilih berjudul Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok di masa pandemi COVID-19. COVID-19 hadir dari negara yang memiliki populasi terbesar di dunia, yaitu Cina, tepatnya di kota Wuhan, Tiongkok. Pada tahun 2020, virus ini telah menyebar ke seluruh dunia dan membawa dampak yang kurang baik ke seluruh dunia, dan pengaruh tersebut sangat dirasakan oleh Amerika Serikat, terutama pada aspek ekonomi. Dari sinilah perang dagang tersebut dimulai antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Karena dampak yang tidak mengenakan tersebut, akhirnya aktivitas ekonomi Tiongkok ditutup, yang mana mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang biasanya meningkat mengalami penurunan sampai ke angka 6,8%. Ketidakstabilan perekonomian ini yang terjadi di Tiongkok sangat berdampak langsung pada produksi, terutama pada supply chain dan market disruption, dan juga impact kepada financial on firms dan juga financial market. Menurut kronologinya, kita akan mundur ke beberapa tahun silam bahwa Amerika Serikat dan Tiongkok telah mengalami perang dagang dari tahun 2018. Dari perdagangan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut, Amerika mulai menyadari bahwa kontribusinya dalam perdagangan global semakin menurun dan juga mengakui bahwa adanya defisit senilai 375,23 miliar US dollar, dan juga hal ini mendorong Amerika Serikat untuk mengurangi defisit perdagangan bilateral hingga 100 miliar US dollar. Lalu, bagaimana situasi perang dagang Cina dan Amerika Serikat? Amerika Serikat melalui administrasi ke Presiden Trump mengumumkan perihal legalisir, yaitu rencana tarif terhadap Tiongkok. Dan rencana ini direspon langsung oleh Tiongkok melalui langkah kebijakan balasan terhadap eskalasi lanjutan, yang mana langkah tersebut sangat memberi guncatan besar kepada Amerika Serikat. Dalam pandemi seperti ini, dalam mengatasi beberapa aspek, akhirnya administrasi Trump mengumumkan pada tanggal 10 dan 12 Maret 2020 bahwa Amerika Serikat akhirnya memutuskan untuk mengurangi beberapa tarif yang dikenakan pada produk hasil Tiongkok upaya untuk mengobati pandemi coronavirus tersebut. Lalu, mari kita analisis peluang dan tantangan COVID-19 bagi Amerika Serikat dan Tiongkok. Lalu, respon internal dari Amerika Serikat tersebut dalam menangani COVID-19 bisa digolongkan lambat karena pada masa pandemi sangat bertepatan juga pada masa kampanye untuk pemilihan presiden. Selain itu, banyak masyarakat Amerika Serikat menyuarakan suaranya kepada pemerintah untuk melakukan lockdown. Namun lockdown tersebut ternyata menghasilkan dampak negatif bagi Amerika Serikat itu sendiri, seperti pengurangan ekonomi dan juga mayoritas masyarakat Amerika Serikat kehilangan pekerjaannya. Dari dampak tersebut, akhirnya Amerika Serikat mengalami resesi. Selain mengalami resesi, Amerika juga menjadi negara dengan tingkat COVID-19 tertinggi dan menjadikan Amerika harus berfokus pada penanganan pandemi serta restorasi perekonomian negara dibandingkan memperluas pengaruh mereka sebagai negara great power. Dan ini dapat dijadikan kemenangan kecil bagi Tiongkok dikarenakan dengan situasi ini, Amerika akhirnya membuat tarif baru untuk produk-produk Tiongkok yang berada di Amerika. Lalu apa respon dan tantangan bagi Tiongkok terhadap pandemi COVID-19 ini? Sama dengan Amerika, Cina atau Tiongkok juga mengalami resesi ekonomi pada saat pandemi COVID-19 ini. Resesi ekonomi Tiongkok bahkan memasuki angka 6,8% dan merupakan resesi pertama bagi Tiongkok sejak tahun 1992. Namun tidak lama, pada April 2020, ekspor Tiongkok kembali meningkat ke angka 3,5% dikarenakan keberhasilan Tiongkok dalam menanggapi pandemi COVID-19 ini. Selain itu, Tiongkok juga berhasil menjadi negara pertama yang menangani COVID-19 dan mampu membantu negara-negara yang terkena pandemi ini. Bantuan ini dapat berupa obat-obatan, tenaga medis, ataupun alat-alat kesehatan.
peluang Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai negara great power. Posisi Tiongkok yang paling pertama menghadapi COVID-19 membuat Tiongkok menjadi negara dalam urutan terdepan dalam menangani penyakit tersebut. Situasi ini kemudian mendorong Tiongkok untuk berada di barisan paling depan untuk memberikan bantuan kepada negara-negara yang menghadapi COVID-19. Dengan memberikan bantuan dengan negara-negara lain, Tiongkok mulai memposisikan ulang peranannya di mata internasional yang semula dianggap menjadi titik awal terjadinya pandemi, menjadi negara garda terdepan untuk membantu negara-negara dalam menghadapi krisis pandemi. Dan ini merupakan langkah baik bagi Tiongkok untuk menjadi negara great power. Namun sayangnya tidak semudah itu karena tidak mudah bagi Tiongkok untuk mengalahkan Amerika Serikat sebagai negara great power. Ini dibuktikan dikarenakan power Amerika yang cukup besar. Sebagaimana pasar saham internasional turun, begitu Trump memberikan ancaman untuk memberikan tarif baru kepada Tiongkok sebagai bentuk sanksi bahwa Amerika menuduh Tiongkok sebagai negara awal atau negara penyebab terjadinya pandemi ini, dan ini akan memicu terjadinya krisis ekonomi global dengan memperparah perekonomian internasional yang sebelumnya terjadi resesi akibat adanya COVID-19. Jadi dapat dikatakan bahwa Tiongkok secara aktif menggunakan peluang di tengah wabah pandemi ini untuk meningkatkan akumulasi pengaruh di tingkat global, sementara Amerika Serikat cenderung bertindak pasif karena memiliki fokus yang berbeda namun tetap memiliki detersi yang kuat dalam perekonomian global. Diharapkan bahwa dua negara ini tidak melanjutkan perang dagangnya dikarenakan sangat berpengaruh terhadap global, terutama negara-negara yang menjalin mitra dengan dua negara tersebut seperti Indonesia. Sekian penjelasan singkat kami tentang resumi jurnal Amerika versus Tiongkok di masa pandemi, terutama di permasalahan ekonomi. Resume ini kami ambil dari jurnal yang kami dapat dari Pajajaran Journal of International Relations yang terbit pada Januari 2021. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada salah kami ucapkan mohon maaf, dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.